kita membuat laporan polisi ke Barreskrim terkait dengan sebuah film, produksi film yang mengangkat sebuah cerita terkait dengan pembunuhan almarhum Vina. Yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana, dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Ada dua ranah yang bisa diambil oleh penegak hukum dan juga pemerintah. Terkait pasal 28 ayat 2 tentang ITE, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Nah, ini poin yang menurut hemat kami setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber, memang ada delik pidana di situ. Nah, kemudian yang ditanya, siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah, laporan ini barang tentu yang memproduksi film. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Belum tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya. Supaya ini bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus cyanida. Itu sudah ingkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dalam ini instansi kepolisian. Itu poin terkait dengan delik pidananya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pasal 31 Undang-Undang Perfilman, yang mana pemerintah bisa melakukan tindakan hukumnya untuk menarik kembali peredaran film tersebut. Karena bagaimanapun juga film itu sudah diasumsikan membuat kegaduhan, sehingga memang tidak relevan kalau film itu sehingga dibiarkan. Maka penting dua lembaga ini, baik pemerintah atau penegak hukum, untuk supaya mengklarifikasi para orang-orang yang memproduksi film tersebut. Nah, memang hari ini setelah kita konsultasi ke kawan-kawan cyber, perlu memang untuk dilakukan pendumasan. Karena bagaimanapun juga ada tahapan, salah satunya menyampaikan keberatan kepada lembaga sensor. Nah, itu akan kita lakukan setelah dari sini. Mungkin nanti besok atau lusa kita akan menyampaikan lembaga sensor untuk meminta pendapat dia. Sama halnya dengan undang-undang pers. Ketika teman-teman pers ada sesuatu yang dituduhkan, kemudian narasumbernya keberatan, maka baru itu di jalur Dewan Pers terdahulu untuk melihat apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Sama halnya dengan perfilman. Jadi ada undang-undang perfilman dan ada lembaga sensor. Namun sedikit perdebatan bahwa film ini tidak disiarkan dalam TV, tapi disiarkan dalam movie bioskop. Maka ada penafsiran di sini. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk melakukan tindakan hukum ketika film itu belum terbentuk dalam perfilman lewat televisi nasional? Karena ini masih dalam bentuk bioskop movie. Nah, ini sedikit perdebatan di dalam, sehingga diputuskan harus ke Dewan Komisi Penyiaran dulu untuk melihat duduk persoalannya. Apakah mereka memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam film bioskop itu ataukah sebatas TV nasional. Nah, dua poin ini yang kami sampaikan karena memang tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan produksi film ini. Tapi barang tentu kami sebagai elemen masyarakat ini menyampaikan pesan ini. Jadi ke depan jangan sampai suatu produk film mempengaruhi kebijakan hukum sehingga membuat narasi yang tidak produktif di masyarakat. Kita sudah berdumas, kita seharusnya membuat laporan polisi. Karena setelah terjadi perdebatan di atas, memang ada hal-hal yang masih diatur dalam normatif. Salah satunya adalah film ini belum disiarkan dalam televisi nasional, baru dalam bentuk bioskop ataupun movie. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk masuk ke sana atau belum?
Nah, kemudian kawan-kawan saya berbilang kalau terkait dengan delik pasal 28 itu sudah memenuhi syarat, tapi baru harus diklarifikasi dulu oleh Dewan Penyiaran KPI. Karena bagaimanapun juga, yang saya sampaikan tadi ada undang-undang pers yang mengatur kebebasan pers tidak bisa langsung dilapor ke kepolisian, harus melalui Dewan Pers dulu.